A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan suci Ramadan ini yang penuh dengan barokah, ampunan dan hidayah, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada saya dan Anda yang menonton video ini agar supaya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarganya sampai akhir zaman. Pertama-tama saya akan berdakwah tentang bab 1 dasar ideologi Islam, Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan tentang Tuhan dan kesetiaan kepada aturan-aturan yang telah ditentukannya merupakan dasar keislaman. Hal ini sangat penting dan mengundang pembahasan yang lengkap dan luas, untuk mana beberapa contoh nyata akan dipergunakan. Karena pelik maka bolehlah masalah ini menjemukan, tetapi boleh jadi juga dirasa mudah serta menyenangkan, terutama bagi orang-orang yang merasa berkepentingan terhadap pokok-pokok persoalannya. Sebagian orang ada yang mencoba menentang dan mengingkari konsep ketuhanan ini, baik disebabkan karena dia terlalu percaya kepada ilmu pengetahuan maupun karena kurang pengalaman. Sikap seperti ini merupakan cerminan mentalitas yang tidak baik, meskipun mereka itu menamakan dirinya sebagai kaum intelek. Tulisan ini tidak akan menyoroti pemikiran mereka itu kecuali yang bersentuhan langsung dengan posisi mereka yang sebenarnya, sebab sasaran kita ialah bagaimana menyajikan konsep yang tidak hanya dapat dipahami oleh orang-orang dewasa yang bisa berpikir, melainkan juga untuk dapat dipahami oleh anak-anak. Di samping itu, yang terpenting ialah menjelaskan konsep tentang Tuhan sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Mengingat banyaknya konsep ketuhanan yang dibuat oleh orang-orang Islam yang terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran non-Islam, yakni orang-orang yang secara ilahiriah sering mengaku kepercayaan kepada Tuhan dan berlagak membela agama. Dalam buku ini dikemukakan beberapa contoh sederhana tapi mendasar. Mengingat dari argumen-argumen yang sederhana itu diharapkan timbul analisa mendalam. Di samping karena memang kesederhanaan ini sendiri merupakan ciri agama Islam. Bila melihat kepada penghidupan kita sehari-hari, akan kelihatanlah bahwa setiap keluarga mempunyai kepala keluarga, setiap sekolah mempunyai prinsip dasar, setiap kota atau negeri mempunyai pemimpin, setiap provinsi mempunyai gubernur kepala daerah, dan setiap negara mempunyai kepala negara. Kita juga melihat bahwa setiap hasil produksi merupakan hasil kerja para produsennya, dan segala bentuk hasil kesenian yang indah-indah merupakan ciptaan seniman besar. Semua itu nyata bagi kita, meskipun hal itu tidak akan dapat memuaskan hati para pencinta ilmu pengetahuan dan orang-orang haus akan ilmu pengetahuan tentang berbagai persoalan yang maha besar di dunia ini. Orang sering kagum akan keindahan alam, langit yang tak bertepi, pergantian malam dan siang sebagai suatu perkisaran yang teratur rapi, peralihan matahari, bulan, dan bintang yang maha besar, benda-benda yang hidup maupun yang mati dan silih berganti generasi yang demi generasi. Karena kagum, maka ia ingin mengetahui siapa pencipta dan memelihara alam yang merupakan alat tempat kita hidup ini. Bisakah kita mendapatkan keterangan yang lebih luas tentang cara karya cipta amat besar itu? Adakah keterangan yang benar-benar dapat diyakini tentang rahasia eksistensi dunia ini? Kita menyadari bahwa tak ada satu keluarga pun yang dapat berfungsi sedemikian rupa tanpa adanya tanggung jawab seorang kepala keluarga. Tak ada satu negeri pun yang bisa menjadi sebuah negeri yang kaya, aman, dan makmur tanpa adanya administrasi yang sehat. Dan tak ada satu negara pun yang dapat berdiri dengan kekal tanpa adanya pemimpin-pemimpin yang mengendalikannya. Kita juga menyadari dan percaya bahwa tak ada satu
benda pun di dunia terjadi dengan sendirinya. Selanjutnya kita memperhatikan bahwa dunia ini terjadi dan menjalankan fungsinya sebagaimana yang kita lihat sekarang dalam suatu penciptaan yang seindah-indahnya dan telah menjalani hidupnya ratusan ribu tahun. Lalu bisakah kita mengatakan semua itu mencelakakan dan membahayakan? Atau bisakah kita menyatakan bahwa kejadian manusia dan seluruh bagian dari dunia ini sebagai suatu kebetulan belaka? Bila seorang manusia terjadi dengan suatu proses kebetulan belaka, maka seluruh segi kehidupan tentulah akan didasari oleh serba kebetulan dan ketidaksengajaan. Dan seluruh eksistensinya akan menjadi tak berarti. Tak ada orang yang sehat akalnya yang mau disebut bahwa hidupnya itu tak ada artinya. Dan dengan berbagai macam cara ia mencoba untuk memberi arti kepada hidupnya sebisa mungkin dan mengatur dirinya dalam suatu bentuk dari beberapa bentuk hidup itu individu, kelompok dan bangsa selalu merencanakan suatu jalan yang baik bagi tindak tanduknya, dan setiap rencana yang bagus itu selalu menghasilkan akibat yang diinginkan. Hal sesungguhnya adalah bahwa seseorang manusia selalu menentukan pilihannya kepada sebuah jenis atau kepada lain jenis dalam merencanakan sesuatu, yang akhirnya ia bisa mendapatkan hasil-hasil yang memuaskan dari rencana-rencana tersebut. Tapi seorang manusia tidak lebih hanyalah merupakan wakil yang amat kecil sekali dari seluruh makhluk di dunia ini, dan kalau ia membuat suatu rencana hingga mendapatkan hasil yang baik dari rencananya itu, maka kehidupan dirinya sendiri dan kelangsungan hidupannya daripada seluruh isi dunia didasarkan kepada peraturan yang telah terencana itu. Ini berarti bahwa ada designing will, keinginan yang telah terencana di belakang kehidupan jasmani kita, dan ada unique pengatur tunggal atau kekuasaan Tuhan di dalam dunia ini yang membuat segala sesuatu selalu berubah-ubah. Suatu keajaiban yang sangat mengherankan dari dunia ini dan merupakan rahasia dari hidup adalah terlalu besar untuk dijadikan secara kebetulan yang serampangan. Di dunia ini selanjutnya harus ada great fortune. Kekuatan yang maha besar yang mengatur segala sesuatu. Haruslah ada a great artist, seniman besar yang selalu menciptakan benda-benda yang menarik hati dan memproduksi segala sesuatu untuk maksud-maksud istimewa dalam hidup ini. Kekuatan ini haruslah merupakan kekuatan yang terbesar di antara kekuatan-kekuatan lainnya, dan seniman yang dimaksudkan di sini haruslah seniman yang terbesar di antara seniman lainnya. Orang-orang yang benar-benar percaya dan mempunyai keyakinan yang sungguh-sungguh mengakui dan menyebut seniman pencipta ini dengan sebutan Allah. Mereka sebut Allah adalah karena ia adalah pencipta dunia dan seluruh isinya ini, pelindung dan bahkan pemeliharanya. Dia bukanlah manusia karena seseorang manusia tentu tidak mungkin menciptakan manusia. Dia bukan binatang dan bukan juga tumbuh-tumbuhan. Dia juga bukan dewa atau patung karena tak satu pun dari benda-benda ini yang bisa menciptakan dirinya dan menciptakan benda lain. Dia bukan sebuah mesin. Dia bukan matahari atau bulan atau bintang karena semua itu dikontrol dan dipengaruhi oleh suatu kekuatan lain yang amat besar. Dan semua ini terjadi karena ciptaan orang lain. Dia sangat berbeda dengan segala macam benda itu karena dia adalah pencipta dan pemelihara, dan kesemuanya pencipta segala sesuatu berbeda dan lebih besar daripada apa yang diciptakannya. Karena itu tak satu pun yang tak dapat hidup dengan sendirinya, dan dunia yang mengagumkan ini tidaklah tercipta atau terjadi dengan suatu kebetulan. Segala percobaan yang ada di dunia selalu menunjukkan bahwa hal itu ada yang membuat, dan setiap sesuatu yang diciptakan haruslah ada yang mengatur. Pencipta dan penjaga dunia ini, pencipta pemelihara manusia, kekuatannya besar dan kekuasaannya agung dari seluruh makhluk adalah satu dan merupakan kesatuan diri yang kemudian dikenal sebagai Allah. Ini adalah rahasia di antara segala macam rahasia yang lain, dan yang paling agung kitab suci Al-Quran menyebutkan.
Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan malam untukmu supaya kamu bersenang-senang padanya dan menjadikan siang untuk melihat berusaha. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia untuk manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak berterima kasih. Itulah Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu, si pencipta tiap-tiap sesuatu. Tidak ada Tuhan kecuali Dia, maka bagaimanakah kamu berpaling? Demikianlah dipalingkan orang-orang yang menyangkal ayat-ayat Allah, menjadikan bumi untukmu buat tempat menetap sementara waktu dan menjadikan langit dan sebagai atap bangunan, dan Dia memberi rupamu lalu dibaguskannya rupamu, dan Dia memberi rezeki kepadamu dari antara yang baik-baik lezat. Itulah Tuhanmu, maka suci Allah Tuhan semesta alam. Ia hidup, tidak ada Tuhan kecuali Dia, sebab itu sembahlah Dia serta mengikhlaskan agama baginya. Puji-pujian bagi Allah Tuhan semesta alam. Quran surah Al-Mu'min ayat 61 sampai 65. Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal berlayar di sana dengan izinnya, dan supaya kamu mencari karunia-Nya, rezekinya, dan mudahan kamu berterima kasih padanya. Dia menundukkan untukmu apa-apa yang di langit dan apa yang di bumi, semuanya sebagai karunia daripadanya, sungguh pada semuanya sebagai karunia padanya, sungguh pada demikian itu beberapa ayat keterangan bagi kaum yang berpikir. Surah Al Penguasa seluruh dunia dan pencipta segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Dia amat besar dan tidak ada satupun yang sama dengannya. Manusia bisa mengetahui dan mengenalnya hanya dengan jalan berpikir. Dia selalu ada setiap saat, dan kekuasaan yang amat besar melingkupi seluruh tempat di jagat raya. Manusia harus atas kekuasaan Allah, karena segala sesuatu di dunia ini selalu berubah disebabkan eksistensinya itu kepercayaan kepada Allah dan kepada kekuasaannya yang maha besar akan bisa memperlengkapi akal manusia dan keterangan yang memungkinkan mengetahui tentang hal-hal yang misterius dalam hidup ini. Ini jalan yang paling baik dan aman menuju kepada pengetahuan yang sesungguhnya, dan untuk mendidik jiwa yang indah dan tingkah laku yang terpuji serta moral yang agung. Pemimpin yang dapat dipercaya untuk mencapai kebahagiaan dan kemakmuran. Manusia yang percaya adanya Allah, maka ia harus mengetahui segala sifat dan namanya, selalu mengucapkan segala puji dan puji segala kebaikan dan menjadi miliknya, dan tak ada pelanggaran dan kesalahannya. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.